Selamat malam Pak Julius dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Christine. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal internasional yang saya gunakan dalam penelitian kali ini yang merupakan acuan atau jurnal utama yaitu jurnal internasional yang ditulis oleh Eka Handriani dan Robianto yang berjudul Corporate Finance and Firm Value in the Indonesian Manufacturing Companies. Variabel independen yang saya ambil dari jurnal utama yaitu kebijakan dividen, keputusan investasi, ukuran perusahaan, kebijakan pendanaan, dan good corporate governance. Selanjutnya, jurnal pendukung yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu jurnal internasional yang ditulis oleh Mainatul Ilmi, Alwan Srikustono, Yosefa Sayekti yang berjudul Effect of Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility Disclosure, and Managerial Ownership to the Corporate Value with Financial Performance as Intervening Variable Case on Indonesia Stock Exchange. Sedangkan dari jurnal pendukung, variabel independen yang saya ambil yaitu variabel kinerja keuangan. Selanjutnya kita bakal bahas mengenai bab 1. Yang pertama, kita bakalan bahas latar belakang dilakukannya penelitian ini. Yang pertama yaitu untuk menarik minat para investor. Yang kedua, menyusun strategi untuk keberhasilan perusahaan. Yang ketiga, untuk mengukur tingkat keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, contoh kasus yang terjadi di Indonesia yaitu pada PT Garuda Indonesia Tbk yang memanipulasi laporan keuangannya pada tahun 2018. Auditor menemukan kecurangan atau manipulasi pada laporan keuangan tahun 2018 ini karena laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk pada tahun 2017 menunjukkan defisit atau kerugian, sedangkan pada tahun 2018 laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk menunjukkan keuntungan atau profit, sehingga menyebabkan perbedaan angka yang sangat signifikan pada tahun 2017 dan 2018. Selanjutnya, masalah penelitian. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh kebijakan pendanaan terhadap nilai perusahaan? Yang kelima, apakah terdapat pengaruh corporate governance terhadap nilai perusahaan? Yang keenam, apakah terdapat pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kebijakan pendanaan terhadap nilai perusahaan. Yang kelima, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh corporate governance terhadap nilai perusahaan. Yang keenam, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi perusahaan. Bagi perusahaan itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para manajer untuk membantu kegiatan pengambilan keputusan tentang strategi yang akan digunakan oleh perusahaan untuk menjaga dan meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya, yang kedua, manfaat bagi investor diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pihak eksternal untuk berinvestasi pada perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi,
tata kelola perusahaan yang baik, kondisi keuangan perusahaan yang baik dan stabil, serta kebijakan dividen yang transparan dan adil. Sehingga tidak hanya dapat meraih laba, tetapi investor juga akan merasa kepentingannya terlindungi karena perusahaan menerapkan manajemen yang baik. Yang ketiga, manfaat bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan membantu peneliti selanjutnya sebagai dasar untuk melakukan penelitian mengenai topik atau masalah yang terkait. Selanjutnya, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. Yang pertama itu dari segi variabel, penelitian terdahulu variabel dependen yang digunakan yaitu nilai perusahaan, dan variabel independen yang digunakan ada 5, yaitu kebijakan dividen, keputusan investasi, ukuran perusahaan, kebijakan pendanaan, good corporate governance. Sedangkan penelitian sekarang menambahkan variabel independen yaitu kinerja keuangan. Jadi penelitian sekarang variabel yang digunakan ada 6, yaitu kebijakan dividen, keputusan investasi, ukuran perusahaan, kebijakan pendanaan, good corporate governance, dan kinerja keuangan. Sedangkan variabel dependennya sama, yaitu nilai perusahaan. Dari segi tahun, penelitian terdahulu dilakukan dengan menggunakan sampel tahun 2009 sampai 2016, sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel pada tahun 2017 hingga 2019. Objek penelitian atau sampel yang digunakan itu penelitian terdahulu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI. Selanjutnya kita bakalan bahas mengenai bab 2. Pada bab 2, pertama kita bakalan bahas mengenai landasan teori. Yang pertama itu ada teori sinyal. Teori sinyal ini didefinisikan sebagai isyarat atau sinyal yang berisikan informasi yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak eksternal. Yang kedua yaitu teori keagenan. Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara prinsipal dengan agent. Prinsipal sendiri itu merupakan pemegang saham dan agent sendiri itu merupakan manajemen perusahaan. Selanjutnya kita bakalan bahas mengenai hasil penelitian terdahulu. Yang pertama itu variabel kebijakan dividen. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eka Handriani dan Robianto menyatakan bahwa kebijakan dividen memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini diperkuat juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Wongso pada tahun 2013, menyatakan bahwa kebijakan dividen mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Luciana dan Agustina pada tahun 2018 ditemukan bahwa kebijakan dividen tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya variabel keputusan investasi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eka Handriani dan Robianto menyatakan bahwa keputusan investasi memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Putu pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa keputusan investasi memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh Rinaya, Andriani, dan Omar, keputusan investasi tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu variabel ukuran perusahaan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Handriani dan Robianto menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini diperkuat oleh penelitian Prasetya, Tommy, dan Serang pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
nilai perusahaan. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas dan Puspaningsih pada tahun 2013 menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, kebijakan pendanaan. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Eka Handriani dan Robianto menyatakan kebijakan pendanaan memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Cahyono dan Sulistiawati pada tahun 2017 dan penelitian yang dilakukan oleh Yulia Rizka pada tahun 2017 yang mengatakan bahwa kebijakan pendanaan memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, variabel good corporate governance. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Eka Handriani dan Robianto, good corporate governance ini memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fatima, Roni Malavia, dan Wahono pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa good corporate governance ini memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Variabel terakhir yaitu kinerja keuangan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ilmi, Kustono, dan Sayekti pada tahun 2017 menyatakan bahwa kinerja keuangan ini memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kumairo, Sambareksana, dan Komyurini pada tahun 2014 juga menyatakan bahwa kinerja keuangan memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu model penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan 1 variabel dependen dan 6 variabel independen. Variabel dependen itu adalah nilai perusahaan dan variabel independen itu terdiri dari kebijakan dividen, keputusan investasi, ukuran perusahaan, kebijakan pendanaan, good corporate governance, dan kinerja keuangan. Selanjutnya, pengembangan hipotesis. Hipotesis saya terdiri dari 6, yaitu yang pertama, HA1, kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. HA2, keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. HA3, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. HA4, kebijakan pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. HA5, tata kelola perusahaan yang baik berpengaruh terhadap nilai perusahaan. HA6, kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Untuk yang terakhir kita akan bahas mengenai bab 3. Pada bab 3 ini pertama-tama kita bahas mengenai bentuk penelitian. Pada penelitian yang saya lakukan menggunakan penelitian kausal atau sebab akibat yang memperjelas hubungan sebab akibat antar variabel independen dengan variabel dependen. Selanjutnya yaitu objek penelitian. Pada penelitian yang saya akan lakukan ini, saya menggunakan objek yaitu perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017 sampai 2019. Selanjutnya, metode pengambilan sampel. Penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling method, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak dengan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Selanjutnya, kriteria pengambilan sampel. Yang pertama itu perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2017 hingga 2019. Yang kedua, perusahaan non-keuangan yang menyajikan laporan keuangan tahunan dengan periode akhir 31 Desember selama tahun 2017 hingga 2019. Yang ketiga, perusahaan non-keuangan yang secara konsisten membagikan dividen selama tahun 2017 hingga 2019. Yang keempat, perusahaan non-keuangan yang secara konsisten tidak menunjukkan kerugian selama tahun 2017 hingga 2019.
Yang kelima, perusahaan non-keuangan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara lengkap dan jelas selama tahun 2017 hingga 2019. Yang keenam, perusahaan non-keuangan yang menggunakan satuan mata uang rupiah di dalam laporan keuangan tahunan selama tahun 2017 hingga tahun 2019. Selanjutnya, definisi operasional variabel dan pengukurannya. Yang pertama, nilai perusahaan. Definisinya, nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran kepada pemegang saham secara maksimal apabila harga saham perusahaan meningkat. Nilai perusahaan ini diukur dengan menggunakan price to book value, yaitu dengan rumus harga saham dibagi dengan nilai buku saham. Selanjutnya, kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba akan dibayarkan sebagai dividen atau ditahan untuk kegiatan investasi perusahaan di masa depan. Kebijakan dividen ini menggunakan pengukuran dividen payout ratio yang menggunakan rumus yaitu dividen per share dibagi dengan earning per share. Selanjutnya, keputusan investasi. Keputusan investasi adalah keputusan keuangan atau financial decision tentang kegiatan investasi perusahaan di masa mendatang. Keputusan investasi ini diukur dengan menggunakan price earning ratio dengan rumus harga saham dibagi dengan earning per share. Selanjutnya, variabel ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu pengukuran skala atau variabel yang menggambarkan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan ini diukur menggunakan log of total asset. Selanjutnya, kebijakan pendanaan. Kebijakan pendanaan adalah kebijakan yang digunakan untuk menentukan sumber dana yang akan digunakan oleh perusahaan itu berasal dari internal atau eksternal perusahaan. Kebijakan pendanaan ini diukur menggunakan debt earning ratio yang dengan rumus total hutang dibagi dengan total aset. Selanjutnya, variabel good corporate governance. Good corporate governance adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses pengelolaan perusahaan. Good corporate governance ini diukur dengan kepemilikan manajerial yang menggunakan rumus yaitu jumlah saham manajemen dibagi dengan total saham yang beredar. Selanjutnya yaitu variabel kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah bentuk prestasi yang dicapai perusahaan dalam periode tertentu yang mencerminkan tingkat kestabilan perusahaan tersebut. Kinerja keuangan ini menggunakan pengukuran yaitu ROE, Return of Equity, dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder ini berupa laporan keuangan tahunan perusahaan non-keuangan tahun 2019 sampai tahun 2019. Laporan keuangan ini dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia yang tertera di website www.idx.co.id. Selanjutnya, metode analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Yang kedua, uji hipotesis. Yang ketiga, uji asumsi klasik. Uji hipotesis sendiri ini terbagi jadi 3 lagi, yaitu analisis kolerasi. Yang kedua, analisis koefisien determinasi. Yang ketiga itu uji statistik F. Sedangkan uji asumsi klasik ini dibagi menjadi 4, yaitu ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokolerasi, dan yang terakhir itu uji heteroskedasitas.
Selanjutnya, persamaan regresi yang saya gunakan dalam penelitian ini dengan rumus PBV sama dengan A plus B1 DIF plus B2 INV plus B3 size plus B4 FND plus B5 GCG plus B6 FNP plus E. Untuk keterangannya, PBV itu nilai perusahaan atau price to book value, A itu konstanta, B1 sampai B6 itu koefisien regresi, DIF itu kebijakan dividen, INV itu keputusan investasi, size itu ukuran perusahaan, FND itu keputusan pendanaan, GCG itu good corporate governance atau tata kelola perusahaan, FNP itu kinerja keuangan, E itu error term. Sekian untuk presentasi saya pada hari ini mengenai hasil proposal penelitian saya. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan langsung.